شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Pembicaraan kita masih melanjutkan bagaimana penjelasan para ulama tentang larangan duduk bersama ahlul ahwa, yaitu ahlul bid'ah. Memang mendengarnya itu memberikan pengertian yang barangkali sebagian orang bisa salah paham, akan tetapi ini adalah agama dan kita juga sudah mendengarkan bersama pada pertemuan-pertemuan terdahulu apa definisi bid'ah, apa definisi ahlul bid'ah, dan semua kita sandarkan kepada penjelasan para ulama. Kemudian banyak ayat yang menjelaskan, ya, beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan duduk bersama ahlul bid'ah. Di antaranya sudah kita bahas surat Al-An'am ayat yang ke-68, surat An-Nisa ayat 140. Begitu pula hadis Nabi SAW, yaitu hadis Ka'ab bin Malik. Selanjutnya perkataan sahabat, tabi'in, ya, kemudian ulama-ulama berikutnya dari kurun ke kurun, dari generasi dan generasi, dari sekian mazhab, semua mazhab, sehingga penjelasan larangan duduk bersama ahlul bid'ah itu bukan merupakan opini atau anggapan atau suatu pemahaman golongan tertentu. Kita perhatikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Janganlah kamu duduk bersama ahlul ahwa, orang yang memiliki hawa nafsu dalam beragama. Kenapa? Karena duduk bersama mereka membuat penyakit dalam hati. Ya. Ini dibuat oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Kita lihat bagaimana penjelasan, yaitu tabi'in, ya, Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tusmi'u minhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, jangan berdebat dengan mereka, jangan mendengarkan mereka. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah. Kita lihat bagaimana Muhammad bin Sirin, annahu dakhala alaihi rajulan min ahli ahwa. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Kita lihat, faqala ya Abu Bakar, nuhaddithuka bil hadis qala la, qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi 'azza wa jalla. Qala la takumanna 'anni aw alla akumannahu. Dikeluarkan oleh Al-Jari. Ada dua orang datang kepadanya dari kalangan ahlul ahwa. Kepada siapa? Muhammad bin Sirin, tabi'in, dan beliau sebagai muhaddits, ya. Dan berkata keduanya, wahai Abu Bakar, kunyahnya beliau, akan kami bicarakan kepada engkau satu hadis. Apa kata Muhammad bin Sirin? Jangan. Padahal mau bicara masalah hadis. Lalu keduanya berkata lagi, kami bacakan kepada engkau ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu, jangan. Lalu beliau berkata, engkau pergi dari kami, atau aku yang akan pergi dari kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana sikap mereka kepada ahlul ahwa. Ya tentu saja ada bahwa
Tauhid yang paling penting untuk diperhatikan yang pertama untuk menjaga agama kita, untuk menjaga dari berbagai macam bid'ah. Karena kita lihat bagaimana bid'ahnya Khawarij yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir dan tempatnya neraka, ya, sehingga begitu mudah membunuh orang Islam. Pakai dalil dari Quran yang dipakai. Bahkan kita merendahkan diri kita dari seorang yang dari bacaan Qurannya, tapi mereka baca Quran tidak sampai pada pertemuan. Kita lihat bagaimana bid'ahnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang berbuat dosa besar itu berada di antara dua kedudukan, fi manzilah baina al-manzilatain, tidak Islam tidak kafir, tapi sama pendapatnya kekal dalam neraka. Ya, bagaimana bid'ahnya Qadariyah, di mana Qadariyah mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak ikut campur dalam urusan manusia, semua manusia yang menentukan perbuatannya, sehingga dikatakan oleh Nabi Al-Qadariyah itu majusi hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Bagaimana bid'ahnya Jahmiyah, ya, bid'ah Jahmiyah. Oleh karena itu para ulama membicarakan mereka, dan ini bukan termasuk riba. Siapa Jahm bin Safwan, siapa Ma'bad al-Juhani, bukankah dibicarakan Bishr al-Marisi, sehingga ketika membicarakan kesalahan-kesalahan dan kesesatan dalam agama bukan riba. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan wajib, bahkan tidak hanya secara wajib tapi ulama ijma sepakat. Nah, namun tentu terus harus hati-hati ini, karena itu terkait dengan terkait dengan kehormatan manusia. Yang menjalankan ini harus orang yang warok, orang yang hati-hati, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai salah paham sebagian orang Islam kanan Islam kiri benar ifrad atau tafwid, ya, sehingga istilahnya takdir semaunya atau tidak sama saja. Tentu ada manhaj dalam masalah ini. Oleh karena itu ahlul hadis mereka mengatakan nantang saja, kita tidak sebentar. Fulan kadzdzab, fulan dajjal, biasa itu. Karena untuk menjaga agama, ya, untuk menjaga agama. Makanya Muhammad bin Shalih mengatakan samu rijalakum al-isnad min ad-din, laula al-isnad laqala man kata beliau Muhammad bin Shalih, bahwa sanad dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan bicara siapapun dia dan apapun maunya untuk dibicarakan. Maka ini penting kita perhatikan di sini. Ahlul bid'ah atau ada urusan agama. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Bagaimana hadis Nabi yang menjadi masalah kesadaran oleh ulama, hadis Ka'ab bin Malik, ya, sehingga Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan apa? Asy-Syafi'i, nanti saya sebutkan juga, ya, bahwa ketika Abdullah bin Mughaffal dilempar Al-Khadr dengan batu dengan pakai jari seperti ini, ya, atau seperti ini, dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal padanya, jangan, itu dilarang oleh kami, tapi masih melempar. Maka kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, aku tidak akan bicara kepadamu selamanya. Nah, sehingga ini merupakan kata-kata beliau di sini adalah menghajar ahlul bid'ah, orang yang berbuat kefasikan, orang yang melawan sunnah, sementara dia tahu. Nah, di akhir keterangan beliau, sebagaimana juga dalam hadis Ka'ab bin Malik, seperti juga hadis Ka'ab bin Malik. Jadi ini bukan perkara opini atau anggapan atau sikap ekstrim, apalagi disebut ini adalah selalu Wahabi dan seterusnya. Kita lihat tadi perkataan Ibnu Abbas, kita lihat tadi perkataan Al Hasan Al Basri,
seorang tabi'in, kibar tabi'in, Muhammad bin Sirin, ya, semua kibar tabi'in. Nah, bagaimana Imam Ahmad? Ya, Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Jadi Ahmad bin Hanbal, ya, apa kata beliau? Rasulullah SAW atamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul bid'ah wal bid'ah wal khusumat bid-din. Dalam beliau yaitu usul sunnah, ya. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Lalikai dalam syarat usul ikhtifaq al-sunnah. Pokok-pokok sunnah bagi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Meninggalkan yaitu perdebatan, pertikaian. Dan juga tidak duduk bersama ahlul ahwa, ashabul ahwa. Meninggalkan perdebatan dan perselisihan dalam agama. Karena agama bukan untuk diperdebatkan. Ya. Kemudian kita lihat ada seorang, ya, minta izin kepada Imam Ahmad untuk apa? Untuk membantah ahlul bidah dan duduk bersama mereka bersama kalam, ya. Wa ajah al kalam fayunadiruhum wa yahtaju alaihim fakataba ilaihi rahimahullah. Ingin membantah kalam, ingin duduk bersama mereka untuk berdebat. Apa kata Imam Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu aqibadaka wa dafa'a anka kulla makruh wa dafa'a anka kulla makruhin wa mahdurin alladhi kunna nasma' wa adrakna alaihi min adrakna, ya, man atra min ahli ilm annahu kanu yakrahuna al-kalam wal julus ma'a ahli al-zahid wa innamal umur fi at-taslim wal intihai ila ma kana fi kitabillah aw sunnati Rasulillah la fi julusi ma'a ahli al-bidah waz-zahid litarudda alaihim fa innahum yalbasuna alaika wa hum la yarji'un. Assalamu insyaallah kita kemudian wal khawdi ma'hum fi bid'atihim wa dhalalihim. Minta izin kepada Imam Ahmad untuk duduk membantah, untuk berdebat. Apa kata Imam Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah, ya, memperbaiki akhir dari urusanmu dan Allah menjagamu dari setiap yang dibenci dan yang dilarang, yang diberikan peringatan. Kami mendengar dari orang-orang yang kami kenal, yang kami dapati mereka dari kalangan ahlul ilm, mereka berkata, ya, bahwa mereka tidak suka berbicara dan duduk bersama ahlul zaid, ya, orang-orang yang sesat. Sesungguhnya perkara itu dibangun di atas taslim, pasrah dan tunduk, serta al-intihai ila ma kana fi kitabillah aw sunnati Rasulillah, yaitu mengembalikan kembali, ya, menghentikan segala sesuatu, berhenti di atas apa? Quran dan Sunnah. La fil jurus ma'ahli bidah, bukan duduk bersama orang ahlul bidah wazzaid ditaruh alaihi untuk membantah mereka. Ya. Cukup dengan tulisan dan dibaca. Cukup dengan tulisan dan dibaca. Karena fa'innahum yunabisuna alaihi wa hum la yaqulun. Sementara mereka bisa memberikan talbis kepada kalian, sementara mereka tidak kembali, tidak rujuk, dan kalian bisa kena sumbernya. Yang selamat adalah insyaallah meninggalkan dulu bersama mereka dan al-khawd ma'hum fi bid'atihim, berbicara dengan mereka dalam masalah bid'ah dan kesesatan mereka. Lebih selamat dalam meninggalkan mereka. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i annahu ra'a qauman yatakallamuna fi syai'in min al-kalam fa sahha wa qala imma an tudawiluna bi khairin wa imma an taqumu 'anna. Akhrajahu Nasr al-Maqdisi di Mukhtasar al-Hujjah. Beliau melihat kaum yang berbicara tentang ilmu kalam, filsafat. Beliau teriak, mengangkat suara dan berkata, ya, silahkan
engkau bersama kami, berdampingan kami dengan kebaikan, atau pergi dari kami. Ya. Nah ini adalah merupakan sikap para ulama, bukan sikap sekelompok, bukan segolongan orang, ya. Namun tetap ada dawabit, ada kaidahnya yang harus diperhatikan. Selalu kaidahnya itu merujuk kepada al-maslahah wal mafsadah. Ya. Tapi kita lihat tadi dari mazhab Hambali, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Maliki, ya. Yaitu diantaranya Ibnu Abdul Bar, mazhabnya Maliki. Apa kata beliau? Al-jama'ah al-ulama ala annahu la yajuzu muslim an yajra akhahu fawqa salat illa an yakuna yakhafu min muqalamatihi wa silatihi ma yufsidu alaihi dinahu aw yulatu bi alasin aw darra fi dinihi aw dunya. Ulama sepakat tidak boleh menghajar saudaranya lebih dari 3 hari kecuali dia takut kalau bicara dan menyambung dengan dia agama yang rusak. Kalau khawatir agama yang rusak, maka boleh bagikan, ya. Atau akan lahir darinya kerusakan dalam agamanya dan dunianya. Jika ada kalau seperti itu, faktor rukhsatahu mujahadatul, maka dapat rukhsah dia untuk meninggalkannya. Ya. Dari sekian perkataan para ulama dari berbagai macam mazhab, ya. Termasuk perkataan Al-Imam An-Nawawi, ya, fil athar al-Mawqi' Abdullah bin Muwaffal, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada orang yang melempar dia, ya, dengan batu dengan pakai cara begini atau begini, namanya al-khadaf. Kemudian dilarang sama Abdullah bin Muwaffal, jangan, karena Nabi melarang al-khadaf. Diulang lagi sama dia. Maka kata Abdullah bin Muwaffal, aku sudah sampaikan kepada kamu bahwa ini adalah Rasulullah, sementara kamu masih melakukannya, la uhaddithuka abadan. Maka aku tidak akan bicara kepada selamanya. Ya. Apa kata Imam Nawawi yang kita di sini bisa dibuka dalam syarah Sahih Muslim. Fihi hujran ahli bidah wal fusuq wal mudabbi sunnah ma'al ilmi wa annahu yajuzu hujranuhum da'iman. Dalam hadis ini ada pengertian, ya, yaitu disyariatkan atau dibolehkannya menghajar ahli bidah dan ahli fusuq. Fusuq itu orang yang berbuat maksiat dan orang yang menentang sunnah sementara dia tahu, ma'al ilmi dia tahu, boleh meninggalkan dia, menghajar dia selamanya. Wa nahyu an hujrat wa talaq ayyam inma wa fi man hajara nahwa nafsi. Adapun hijrah di atas 3 hari, ya, atau 3 hari ini dalam urusan pribadi, ya. Wa ma'ash dunia dan urusan dunia. Wa amru bidah wa nahmihim wa jurul dahiman. Ada berbeda dan wa nahmihim dan semisalnya menghijrahkannya untuk selamanya. Berbeda wal fusuq, kalau berbuat kefasikan, yang merusak urusan tadi Abdul Bar, urusan agama dan urusan dunia. Wa hadzal hadis mimma yu'ayyiduhu ma'ana dhahir lahu ka hadis Ka'ab bin Malik. Hadis ini, ya, di antara yang menguatkannya yang semisalnya seperti hadis Ka'ab bin Malik. Kita perhatikan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab kalau kita hanya mengangkat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka nanti Wahabi lagi. Ya, tadi Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tadi juga Imam Ibnu Abdul Bar, bagaimana Imam Ahmad. Ya. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Fal maksud bi hadza an yahjur muslim as-sayyi'at wa yahjur qurana wa yahjur qurana as-su' alladziina tadurru suhbatuhum illa lihajatin aw maslahatin rajihah. Ini lebih memberikan keterangan kepada kita. Yang maksud sini adalah menghajar seorang
semua keburukan yang bisa berpecahan, ya. Dan menghajar qurana as-su, yaitu orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Bagaimana hadis yang lalu, innama mathalu al-jalis as-salih wal jalis as-su' hamil al-misk wa nafi'il bir. Wa hamil al-misk imma an yudhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibatan wa nafi'ul bir imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Sesungguhnya perpisahan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi ada kemungkinan untuk mendapatkan hadiah darinya, atau untuk membeli darinya, atau untuk mendapatkan bau yang enak. Nah, berarti apa? Ini mengandung faedah suruh bersama dengan orang-orang yang baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Ada teman yang buruk seperti pandai besi yang ada kemungkinan wajah terbakar, baju terbakar, atau mendapat bau yang tidak enak. Ya. Maka di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan maksudnya adalah seorang muslim meninggalkan menghajar semua keburukan dan orang-orang teman-teman yang buruk yang bisa merusak kalau berteman dengan mereka, kecuali dihajatin au maslahatin rojihatin, untuk suatu kebutuhan dan maslahat yang rojihah. Artinya di sini ada peluang dengan dawabit. Tapi hukum asalnya adalah kita disuruh meninggalkan keburukan itu. Dawabitnya adalah maslahat, dijalbil maslahat atau kemudarat. Dawabitnya adalah diantaranya kuat dan tidaknya yang menghajar. Dawabitnya adalah bikin efek jerah atau tidak, lain, ya. Dan di sini harus kita menjadi perhatian kita bahwa yang namanya hajar bukanlah suatu opini dari perorangan, kelompok, tapi itu sudah merupakan kesepakatan para ulama mazhab. Ibnu Muhammad bin Muflih Al-Hambali, dia mengatakan yusannu hajru man jahara bil ma'asi al-fi'liyati wal qawliyati wal i'tiqadiyyah. Coba perhatikan di sini. Disunnahkan hajar bagi orang yang menjahar, yang menampak-nampakkan perbuatan maksiat, baik maksiat merupakan fi'liyah, perbuatan, ucapan atau i'tiqad. Semuanya. Maka di sini Islam as-sayyi'at yang umum, apa saja keburukan itu maksud perpecahan. Orang-orang yang bikin perpecahan, orang yang dulu perpecahan, nah ini para jamaah. Ya. Nah, di sini para ulama ya memberikan kaidah-kaidah ya, sehingga di sini kita paham apa maksud dan tujuannya. Namun yang perlu menjadi perhatian ya, ketika mempraktekkan apa yang menjadi saran para ulama, ya pertama kita minimal ketika meninggalkan, karena kita memang lemah sebagaimana di awal penjelasan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Kullu insanu lemah, hatinya lemah. Imam Ad-Dhahabi mengatakan innal quluba dha'ifah wa syubha khattah. Hati itu lemah sementara syubha itu menyangkal. Nah, kita demi keselamatan akidah kita hindarkan. Namun ketika orang itu memiliki kemampuan bagaimana supaya orang yang berbuat salah memiliki titik keyakinan yang salah, memiliki pemahaman yang sesat, dan dia menyebarkan, ya kita punya kemampuan dan kekuatan untuk menyikapi dia supaya jelas, itu yang harus disadari. Tapi ketika yang maslahat bagi adalah taklif, itu yang disadari. Ya. Maka di sini Nabi terkadang hajar, terkadang juga taklif.
Hajar itu sikap keras, sikap tegas, tidak menjawab salam, tidak dijenguk, ya, dan sebagainya. Ada pun taklif lembut. Nah, kadang ini kadang itu tergantung mana masalah. Baik masalah kepada yang menghajar atau yang dihajar. Yang menghajar punya kekuatan, ya, untuk melakukan itu, jadi ada efek jerah. Karena ini yang diperkuat urusannya besar, ya, perpecahan misalkan, menimbulkan perselisihan, ya, maka kembali kepada kondisi. Oleh karena itu, kalau kita ya tidak memiliki kekuatan apa, jangan, ya, dalam pengertian tidak ada efeknya. Karena sekarang bilang tidak ngepek. Sementara tujuannya baik, bukan untuk memusuhi, agar orang tersebut kapok, jerah, menyadari dari kesalahannya, menyadari dari kekeliruannya, ya, menyadari dari kekeliruannya. Oleh karena itu para ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah, dari keterangan yang kita dengarkan ini, kita faham bahwa masalah larangan berkumpul bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bukan opini perorangan, bukan opini kelompok, tapi itu sudah menjadi pandangan, menjadi wacana, menjadi mazhab pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tadi kita dengarkan dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama mazhab, ya, dari ulama-ulama yang lainnya yang muktabar bagi masing-masing mazhab, itu sudah sama perkataannya. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi mengatakan tidak hanya sekedar wajib, tapi ijma ketika membicarakan kekeliruan orang dalam urusan agama dengan tujuan untuk menyelamatkan, ya, kaum muslimin dari pemikiran yang menyimpang, dan itu tidak termasuk riba. Dan kalau ada orang diluruskan dalam urusan agamanya, seharusnya kita berterima kasih, ya, berterima kasih. Karena apa? Karena ketika saya misalkan menyampaikan urusan agama salah dan diluruskan, yang seharusnya saya juga berterima kasih. Saya berterima kasih sudah diluruskan. Kenapa? Karena saya sudah membuat orang salah dalam memahami agama ini. Ya. Bukan saya kemudian memasukkan sebagai apa? Head speed, ya, ujaran kebencian. Tidak. Dalam agama sudah ada dari zaman ke zaman, ya, dari zaman ke zaman. Nah, kalau memang kita ingin membela agama, mari kita hati-hati di dalam berbicara urusan agama. Itu maksud saya. Sudah pasti ada salahnya, pasti ada salahnya manusia. Tapi kita jangan menyengaja untuk berbuat salah. Ketika kita sudah tahu, kita rujuk. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan. Jangan berbicara yang tidak memiliki ilmunya. Melihat dan mendengar, maka semuanya akan diakal subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah yang berucap, ya, dari lisan kita ini ada yang menjaga. Ya. Sehingga ketika saya tahu bahwa itu salah, saya harus rujuk. Kita lihat bagaimana Imam Malik. Ketika ditanya, wahai Imam Malik, apakah ada celah-celah dari tangan? Ya, nah, kemudian Imam Malik menjawab tidak ada. Lalu setelah itu datang salah satu seorang murid, kemudian menjelaskan dengan sanadnya. Apa kata Imam Malik itu hasan? Ketika ditanya lagi, Imam Malik menjawab seperti itu. Nah, ini menunjukkan juga cara juga memberikan nasihat, ya, kepada orang yang berilmu, punya pengaruh seperti itu. Ya, kalau kita mau rujuk dari kesalahan, kemudian seperti Imam Malik, alhamdulillah. Tapi terkadang kita gengsi, ya, untuk rujuk
manhaj seperti ini sudah ada dari zaman ke zaman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hati-hati dalam berbicara dan juga menjadi kita orang yang hati-hati untuk menimba ilmu. Untuk menimba ilmu juga disuruh hati-hati. Ya, sebagaimana kata Imam kata Abdullah bin Umar, dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuka fanzur an ta'khud qul alladhina istaqamu wa la ta'khud an alladhina qalu. Agamamu disuruh hati. Memang disuruh hati. Ya, agamamu fa inna ma huwa lahmuka wa damuka. Karena itu darah dagingmu. Fanzur an ta'khud. Ambillah, ya, perhatikan di saat kamu mengambil. Khud alladhina istaqamu, ambil dari orang yang lurus akidahnya, manhajnya. Ya, ulah takut alladhina mau, jangan ambil dari orang yang menyimpang. Bagaimana untuk orang yang lurus? Kalau zaman dahulu, di antaranya dengan tazkiyah para ulama, fulan, ya, fulan fiqh, fulan mufti, ya. Atau Babil Ifadhah sudah kenal dia masyhur dari sisi ilmu itu. Atau apa? Lihat dari teman-temannya, kawan-kawannya. Itu kalau kita ingin tahu orang, itu berada rahmat Allah. Ya. Sebab orang seperti kita kadang tidak paham untuk membedakan syubhat. Kalau kita paham, yang tafadhol bisa menjadi. Kalau tidak paham, dengan bertanya. Nah, dan hal ini biasa. Biasa dari zaman ke zaman. Oleh karenanya, ya, di dalam kita menuntut ilmu, ya, perhatikan tadi, yaitu perkataan Allah Ibnu Umar, ya, hati-hati untuk tahu bertanya, ya, untuk tahu juga bertanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tetap teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jauh dari perbuatan bid'ah, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan berakhirnya penyampaian beberapa perkataan para ulama, ya, yang kita mulai dari beberapa pertemuan supaya tidak salah paham. Bahkan saya sampaikan perkataan Abdul Mubarak yang terkait dari sumber bid'ah yang ada. Bid'ah itu ada amaliyah, ya, sehingga kalau dengan bid'ah tidak hanya sekedar amaliyah tertentu, tapi bid'ah luas sekali, ya, bid'ah Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah, dan sebagainya. Yang kalau kita kupas, ya, maka tidaklah salah para ulama berkata seperti itu. Sangatlah tepat para ulama berikan peringatan dari perkara seperti itu. Dan jadi bukan termasuk masalah riba, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu kalau saya salah, saya juga siap untuk dikoreksi. Wallahu a'lam.